Kalau di pepatah sedekah, ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Wahnya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miliki Allah yang bulat sebagai yang maha berkehendak. Miliki Allah yang bulat sebagai zat pertama yang harus mendengar segala keluhan kita, baru orang lain. Miliki Allah yang bulat, yang menempatkan Allah sebagai zat yang pertama kita menuju sebagai ikhtiar kita, baru kemudian yang lain. Kenapa di dalam sholat misalkan ya, kita diajarkan untuk makin niat, pasang niat. Dari awal kita emang udah berencana menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berencana menuju kepada Allah. Selama ini kita berencana menuju kepada manusia. Siapa nih? Kemana nih? Kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat sholat bagaimana kita takbir. Kita membesarkan Allah dan menafikan yang lain. Tapi yang terjadi kita mengecilkan Allah dengan menempatkan Allah di akhir salam. Setelah nggak ketemu kemana-mana, baru kemudian kita tersungkur sujud pada Allah. Tapi terlambat, anak udah game, anak udah misalkan overdosis, sudah kayak gitu kita baru kemudian lari kepada Allah. Untuk lebih memantapkan lagi hati kita ya. Coba kita baca lagi Al-Quran yang satu ini, walaupun ibu dan bapak mungkin tidak mengerti karena tidak megang Quran, tidak melihat. Mudah-mudahan Allah ya akan wa yu'allikumullah wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan saudara-saudara semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله العظيم. Ayat-ayat ini penuh dengan kandungan pelajaran, kisah, hikmah, tauhid yang Masya Allah. Ketika saya ketemu dengan alam nyata gitu, ayat ini menjadi bunyi banget. Padahal selama ini mungkin saya dan sebagian dari kita mengenal ini hanya dongeng tentang Ibrahim. Oh, Ibrahim pernah mencari Tuhan. Lalu ketemu. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam memberitahu kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, yang tidak mendengar, wala yubsiru, yang tidak melihat, wala yughni anka syai'a, yang tidak bisa memenuhi juga kebutuhan engkau wahai ayahku, syai'a, apapun. Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi, telah datang kepadaku satu ilmu yang baru nih, malam ya'tika, fattabi'ni, maka ikutilah ilmu yang baru ini, jangan yang lama. Telah datang cara yang baru, ikutilah cara yang baru ini, jangan cara yang lama. Fattabi'ni, maka ikutilah. Ahdika siratan sawiyya, nanti kita semua akan dapat petunjuk apa saja di urusan yang kita sedang alami, sedang hadapi, atau yang bakal kita alami dan yang bakal kita hadapi. Saya senang bermain contoh ya, supaya saudara bisa mengerti di mana sih letak kesalahan kita selama ini. Dan inilah Ustadz Ali, Pak Aris ya, dan kawan-kawan. Sebuah proses memang pembelajaran yang tidak pernah berhenti gitu. Segitu hebatnya misalkan pasukan-pasukan Miracle yang saya turunkan, memang tidak akan pernah bisa menyelesaikan Indonesia yang begitu besarnya. Ketika program dakwanya habis, 2 minggu kemudian kosong. Segitu level ustadz-ustadznya nih, ustadz-ustadz Darul Quran, ustadz-ustadz wisata hati, mengatakan seperti ini, kita mesti ngapain nih 2 minggu ini? Kita mesti ngapain nih 2 minggu ini nih? Nggak jelas, nggak tahu, nggak apa. Saya perhatikan itu. SMS saya perhatikan. Keluhan-keluhannya saya perhatikan. Maka pertanyaan saya kepada para ustadz-ustadz itu, kepada adik-adik muda saya yang saya tanya sama dia, bahasa seperti ini udah dibawa ke Allah belum? Jawabannya hampir sama. Belum. So what gitu. Kalau ya memang akhirnya gitu, walaupun tidak mesti ya, tidak mesti seorang murid jadi lebih tidak tahu ketimbang ustadznya, nggak mesti sih emang. Tapi bolehlah kita pakai kalimat yang standar, kalimat yang umum. Kalau kelas ustadznya juga kayak begitu, gimana kelas muridnya? Mestinya ketika dia tidak tahu, dia sholat dulu, dia ngadu dulu sama Allah. Mesti gimana nih ya Allah? Nampak sekali misalkan bahwa akhirnya 5 DVD-nya Miracle tidak cukup mengantarkan saudara untuk bermunajat kepada Allah. Saya mesti ngapain sih ini sebagai Miracle? Sebagai member wisata mesti ngapain? Ternyata tidak cukup. Harusnya kan sudah jelas tuh. Cari Allah dulu.
ke Allah dulu, ke Allah lagi. Isinya kan seputar itu. Ayo sekarang saya kasih contoh yang ini sederhana lah. Ini kehidupan sehari-hari saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah misalkan, yang satu mau jual motor. Bu Ilham, nih, yang satu mau jual motor. Yang satu mau beli motor. Ayo jangan ngobrol, perhatikan. Datang Ibrahim alaihissalam ke muka bumi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cara baru. Ibrahim membawa tauhid. Dan sampai kapanpun tauhid ini adalah cara baru. Dan sampai kapanpun cara lama kita ternyata cara lama yang sudah dibetulin oleh Allah lewat Ibrahim alaihissalam, yang panjinya kemudian diteruskan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Selama ini yang saudara kenal sebagai jalan, cara, atau yang bisa menjualkan motor saudara gimana? Pasang iklan. Terus? Jual ke dealer. Terus? Cari calon. Atau satu lagi? Ada lagi. Ya udah tadi cari calon tuh tolong jualin. Taruh di pinggir jalan, kita merekin, dijual gitu. Apapun itu namanya ikhtiar, kalau tidak kepada Allah dulu, ini disebut cara lama. Cara yang sebenarnya sih sudah Allah serahkan kepada sistemnya, yakni sunatullahnya. Ya kalau ketemu calo yang bagus, ya dapat. Kalau ketemu dealer yang lagi liquid duitnya, ya kebayar. Ya, kalau kebetulan pas ada orang yang lewat, ya, maka kemudian laku terjual. Apalagi misalkan daerah yang dia taruh motor pinggir jalan itu adalah daerah yang memang orang lalu lalangnya banyak. Tapi Allah ketika melihat sistemnya ini tidak bisa bekerja kepada nih orang, tidak mau terlibat. Dan tidak terlibat kecuali dia berkehendak melibatkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengundang Allah Subhanahu wa taala. Main jalan aja ke dia. Apapun itu kalau yang namanya ikhtiar, masih judulnya ikhtiar, mencari manusia, bergantung sama manusia, tidak kepada Allah, ini semua disebut cara lama yang harus kita hentikan. Change the track, pindah channel, change the channel. Nabiullah Ibrahim nanya tuh sama ayahnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa sih nyari yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memenuhi kebutuhan engkau? Coba aja lihat ketika kita jual motor. Allah kan ngeliatin tuh. Aku yang sudah memberi kamu motor, nggak didatengin. Orang lain yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya, tidak tahu dan tidak mungkin berdiri di atas kepentingan kamu, yakni kepentingan dia gitu loh. Kamu datengin. Dan dia belum pernah memberikan apapun. Itu loh kita tuh. Nanti implementasinya coba dong belajar. Makin hari kita akan ketemu persoalan-persoalan tauhid. Wong kita yang punya anak kok, masa orang yang suruh ngurus? Harusnya kan anak kita. Tapi kan kita mau nyari bantuan Ustaz. Ya, iya, carilah bantuan kepada yang sudah memberikan kamu anak. Supaya kita punya ikhtiar jadi benar. Jangan nyari siapa yang memang malah gak pernah ngasih baju anak kita, gak pernah ngasih minum anak kita. Itu yang kita cari, bukan Allah yang sudah memberikan kita anak. Implementasinya seperti itu. Nyari pelanggan, oke. Tapi cari Allah dulu yang sudah memberikan kita tempat, memberikan kita kios, memberikan kita ini. Kesalahan tauhid akan menghasilkan kesalahan rundown. Ya, rundown ikhtiar jadi salah tuh. Tapi benernya tauhid akan menghasilkan benernya rundown. Rundown ikhtiar maksudnya. So kita lihat.
Ketika di otak kita untuk memenuhi kebutuhan kita adalah harus jual motor, maka rundown berikutnya apa? Kita berikhtiar jual motor. Padahal buat Allah tidak perlu mungkin jual motor, kebutuhan itu akan dipenuhi. Dahsyat ya. Saya juga sering tidak eling itu, sering tidak awas, sering tidak. Tapi alhamdulillah Allah kasih cepat sadar itu. Aduh, iya kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Timbul penyesalan, Allah aja lah gitu. Santri saya Akasha membuktikan itu. Dia pengen sekali ngomong sama Yusuf Mansur. Dan dia sudah ada di Darul Quran. Saya termasuk yang jarang sekali ke Darul Quran. Karena Masya Allah, sampai sekarang ngerem kesibukan. Ya Allah, alhamdulillah. Pagi itu saya tiba-tiba ke I'dad. Dan saya bertanya kepada Akasha tuh, santri saya. Dengan pertanyaan yang diinginkan saya bertanya tentang itu. Sehingga dia tinggal jawab. Hakadha wa hakadha, begini dan begini. Setelah itu saya kemudian pamit. Memang sih kelihatannya saya gini betulin yang lain. Tapi begitu Akasha SMS kepada saya baru sadar bahwa saya ke situ tuh Allah yang nyuruh ke situ. Apa kata si Akasha? Dari pertama saya datang ke I'dad, saya tahu I'dad ini punya Allah. Ketika saya ingin ketemu dengan Ustaz Yusuf Mansur, saya tahu Ustaz Yusuf Mansur yang punya Allah. Ketika saya menyaksikan tidak gampang orang ketemu Ustaz Yusuf Mansur, saya menyaksikan gampang ketemu Ustaz Yusuf Mansur. Kalau Allah berkehendak, subhanallah. Sampai godek-godek saya, luar biasa. Ini persoalan yang berat yang saya buat enteng atas izin Allah. Mudah-mudahan ini jadi enteng. Persoalan tauhid persoalan berat loh. Bukan persoalan enteng ya. Persoalan yang saya pun masih terus belajar. Gimana Akasha caranya? Ya saya mengingat Ustadz aja. Kita bisa menggerakkan alam ini karena kita khalifatullah fil ard. Weh, luar biasa. Ya udah saya sampai sini, pertama saya sholat, saya bersyukur nyampe sini. Orang lain belum tentu nyampe sini. Saya nyampe sini, alhamdulillah dulu aja. Luar biasa. Dari situ banyak orang-orang yang kecewa. Padahal dia tidak mengerti nyampe sininya saja. Ima tidak ketemu Ustaz Yusuf Mansur. Itu sebuah nikmat, mukjizat, keberkahan yang luar biasa. Banyak orang yang pengen menuju pada satu tempat tapi digagalkan oleh Allah. Kecelakaan kah, kecopetan kah. Akhirnya kemudian dia balik pulang. Sehingga karena tujuan utamanya tidak dia capai, lalu dia tidak bisa melihat keberkahan Allah yang lain, karunia Allah yang lain, rizki Allah yang lain. Paham ya? Kita kan seperti itu tuh. Karena permintaan utama kita tidak dikabul Allah, mendadak kita tidak bisa melihat karunia yang lain. Akasha number one, dia bisa syukur pada Allah. Alhamdulillah saya syukur dulu ini sudah nyampe sini. Habis itu anteng aja dulu. Anteng dulu nikmatin, seperti apa, bagaimana. Kemudian saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau saya datang ke Ustaz Yusuf, aduh kayaknya susah. Tapi kalau engkau yang datang ke Ustaz Yusuf, kayaknya enteng nih. Itu Allah digodain sama dia. Terjadi loh. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, saat itu adalah saat dimana saya baru mau SMS Mbak Dewi Awing. Mbak Dewi dari Assajadah. Mbak Dewi ini pernah menjanjikan saya pakaian. Jadi saya menyedekahkan atas izin Allah, alhamdulillah ta'adud binikmah, menyedekahkan hampir 95% pakaian saya. Habis deh. Nah saya tergoda nih untuk berpaling kepada manusia, tidak berpaling kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kan rundown saya udah bener nih. Hari pertama Allah udah menguji saya dengan memberikan saya 5 setel pakaian. Di mana 4 setelnya nggak kebawa. Jadi udah dikasih ke saya 5 setel kurang lebihnya.
Saya pergi itu dalam keadaan pakai kaos, pakai kain. Padahal saat itu mau ada sesi pembuatan iklan. Saya berdoa sama Allah, ya Allah. Hari itu saya benar tuh tauhidnya. Salah tauhid itu begini loh. Kalau saya nanya sama si produsernya, nyiapin wardrobe nggak? Nyiapin pakaian nggak? Aneh pakai kaos doang nih sama kain. Lalu berharap jawaban kan? Jawaban yang berharap apa? Dia memberikan saya jawaban, alhamdulillah tidak Ustaz, tapi kita bisa cari. Atau alhamdulillah ada Ustaz, kita siapkan. Kalau itu yang saya lakukan, salah saya. Bahwa saya harus bertanya, iyalah namanya gue manusia yang kudu nanya. Tapi cara baru pakai dong, ke Allah dulu. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa saya harus SMS dia yang tidak tahu apa-apa tentang saya? Sehingga apa yang saya lakukan? Sebelum jalan sholat duha dulu. Ya Allah, saya sholat dalam keadaan pakai kaos nih. Saya berdoa. Di tengah jalan, tanpa perlu saya kemudian sampaikan kepada yang punya gawean, SMS datang. Ustadz bawa pakaian? Nah karena ditanya saya jawab dong. Enggak. Tenang aja, kita udah siapin. Subhanallah. Peristiwa kecil memang, tapi menjadi suatu peristiwa besar. Karena kita jadikan dia peristiwa iman, peristiwa tauhid. Lah, tapi saya digoda sama dunia. 5 yang sudah disiapkan, kan kepake nih selama sesi pemotretan apa segala macam. Yang ke bawah terakhir kan yang saya pakai. 4, saya tidak pakai. Karena itu ketinggalan. Saya pakai nanya sama si Dewi. Maaf nih, yang 1 kan kepake, yang 4 gak kepake. Karena itu ketinggalan, gimana nih? Ntar saya kirimin. Udah salah kan tuh. Cobalah saudara pelajari betul tuh DVD Miracle tuh. Betul. Sampai saya sendiri masih astagfirullah. Iya. Peristiwa si Akasa ini mengantarkan saya kepada selama ini saya salah. Banyak salahnya, panjang salahnya. Gara-gara hanya melihat yang 4 gitu loh. Yang 4 ini mestinya nyampe kepada saya cepet, tapi akhirnya jadi lama gitu nyampenya. Kan kira-kira begini ya, nanti kita kirim lah Ustadz, beres itu gampang. Allah nggak mau tuh. Allah bilang yang 1 aja kamu belum syukuri, udah nyari yang 4 lagi yang ketinggalan. Salah kan? Harusnya gimana? Alhamdulillah, minimal kayak gitu loh. Kalimat itu pengaruh juga. Alhamdulillah nih Allah dikasih 5 ke bawah 1 nih. Alhamdulillah ya kan, tadinya cuma kaos gitu. Rob, kalau tidak salah ada 4 tuh yang masih ketinggalan. Kalau bisa tolong deh dengan cara-caramu kirimkan kepada hambamu ini. Selesai. Tapi memang dasar saya bahlul juga seperti saudara-saudara semua yang sama-sama kita masih belajar. Oh Ustaz tuh nuduh. Enggak semuanya kayak gitu. Iya barangkali. Masih lah, saya ada di tengah-tengah ibu dan bapak, ada ibu-ibu 1, udah setahun sama saya. Ada orang kalimatnya masih tidak kalimat tauhid. Kenapa saya kok diusir ya? Kenapa diusir? Mengusir Allah. Yang menempatkan juga Allah, semuanya Allah. So what? Itu siapa? Harusnya gak ada itu satupun. Pokoknya udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula la quwwata. Terus saya begitu gitu. Bahwa harus ngomong menjadi benar kalau sudah ngadu sama Allah. Kelihatan juga di SMS, kelihatan juga di persoalan pembicaraan. Ustadz maaf ya. Begini nih, tuh salah tuh. Kalau kalimatnya udah kencang gitu, Bapak Allah udah wa anzalas sakinata fi qulubil mu'min. Allah turunin ketenangan. Nah hari itu saya udah mau SMS aja tuh ke Simba Dewi. Emang kagak tahu alamatnya ya, sampai sekarang nggak nyampe itu. Akasa SMS pada saya dan peristiwa pagi ketemu dengan beliau menyadarkan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya salah. Nah, kembali kepada kisah utama tadi, persoalan changing the track. Changing your channel. Change your track, change your channel.
Tahu tuh bahasa Inggrisnya benar apa salah? Bahasa Inggris ketapang namanya. Hah? Kurang lebih lah ya. Ibu dan bapak yang mati Allah, ternyata kita salah datang. Coba aja lihat. Begitu kita datang ke dealer motor, ya, dealer motor bekas, kemudian kita ngomong sama dia, Pak, saya mau jual motor saya. Apa kata yang di dealer? Jam 9 aja Pak. Belum buka. Saya mah di sini cuma office boy. Oh. Coba. 5 ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Kenapa datang kepada yang tidak mengerti tentang persoalan kamu? Kalau kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kata Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah ready menerima kita kapan saja. Kita mau datang dia buka pintunya. Masih nggak sadar nih sinyal dari Allah, datang lagi jam 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada bosnya? Udah di dalam. Ke dalam nih. Masuk ke dalam. Katanya mau jual motor ya Pak? Iya Pak, tadi saya datang ke pagi jam 7. Motor tahun berapa? Tahun 2005. Wah, tahun tua ya. Jual berapa? 4 juta. 4 juta mah Pak harga saya jual. Tuh, udah mulai ada tanda-tanda nih ketidakmampuan nih. Itu kan ketidakmampuan sebenarnya. Ada loh Bu, Pak, dealer yang dikasih kemampuan oleh Allah betul-betul membayar yang kita mau. Karena dia diberi kemampuan oleh Allah menjual di atas yang kita mau. Tetap dia untung. Kalau saudara belajar di VDMDN ada yang segitiga wisata hati itu. Mobil harganya 24 juta, Pak. Paling mentok 24 juta, tapi si dealer bisa menjual 32 juta, dia untung 2 juta. Udah ada tanda-tanda ketidakmampuan, sedangkan Allah memberi tanda-tanda kemampuannya. Allah terbitkan matahari Allah tenggelamkan matahari itu kan kekuasaan Allah yang lebih besar daripada sekedar jualin motor kita. Ini udah ada tanda-tanda ketidakmampuan nih. Bahkan dia udah bilang kan, tuh kalau 4 juta masa nggak bisa. Udah tahu nggak bisa gitu loh. Kenapa kita datang gitu? Ya, kalau saya pikir kita ini bodoh betul. Maaf ya nih kalau ada dealer-dealer motor yang ngelihat nih jadi tidak laku ya. Bukan, tetap saya ajarkan jamaah saya berangkat ke dealer motor, tapi kapan? Tenang aja dulu, kalem aja dulu. Setelah cukup persiapan bekalnya apa ya, baru jalan. Sebelum saya tuntaskan cerita ini, saya bolehlah mengajar kepada diri saya dan kepada saudara semua. Saudara dikasih rumah sama orang tua, oke? Tiba-tiba saudara punya kesulitan. Lalu saudara memutuskan untuk menjual dan bisa menjual karena sudah atas nama saudara. Sementara orang tua masih hidup. Kira-kira kalau nggak diajak ngomong nih orang tua yang ngasih nih, jadi perkara nggak? Asli jadi perkara. Begitu dia datang ke Ketapang, Assalamualaikum, yang keluar yang tidak dia kenal. Loh, maaf ya, ini kan rumah anak saya kan? Oh itu sebulan yang lalu, sekarang sudah jadi rumah saya dan sudah lunas. Tidak menerima perkara nih, saya lagi pusing. Ya udah takutan dong orang kalau ada yang datang kan, disangkanya wah ini bakal ada pemilik, no, enggak, saya cuma mau nyari anak saya saja. Iya sudah dijual sama saya. Udah dijual ya, Masya Allah. Kok bilang sama saya? Ya nggak tahu tuh urusan anak ibu lah. Makin ini dia, gitu. Itu adalah rumah saudara loh, udah dikasih loh. Tapi tetap aja ibu kita akan manggil kita. Duk sini, nang sini. Kamu tahu yang ngasih rumah itu siapa? Mama. Kok mama nggak diajak ngomong? Emang nggak percaya kalau mama bisa bantu tanpa harus jual rumah? Kamu tahu nggak rumah itu? Diomelin tuh kita, diam aja. Coba kalau kita ngajak ngobrol ibu kita. Makasih mak, udah ngasih saya rumah, udah setahun di tempat. Tapi emang Masya Allah, laki ayah udah setahun juga kerja. Mak mendingan punya mantu yang kerja, apa mendingan punya mantu yang gak kerja?
Yang mendingan punya mantu yang kerja lah. Saya berencana sama suami saya jual rumah saya yang dari emak. Separuh buat modal, setengahnya lagi buat sedekah. Atau separuhnya buat modal, seperempatnya buat sedekah, seperempatnya lagi buat ngontrak. Kalau yang tadi setengah-setengah tuh gimana? Maknanya ini sama kita. Tadi kan katanya setengah buat modal, setengahnya lagi buat sedekah. Terus kamu tinggal di mana? Tinggal sama emak. Kalau gitu yang kedua aja deh. Ya, setengah buat modal, seperempat buat sedekah, seperempat buat ngontrak. Tapi ada jawaban yang tidak diduga. Apa kata emak kita? Sudah, gak usah dijual. Mama masih punya kok tabungan. Tadi gabung-gabung sama uang pensiun abah kamu, emas-emasnya yang punya emak. Kalau mau dijual jangan yang itu udah buat kamu aja. Ada tanah yang lain. Mah, kayak gitu tuh. Ama Allah lebih dari sekedar begitu, bos. Tapi sayangnya kita ini nggak insaf. Karena itulah kita kudu ngaji terus.